Pada bagian yang ini Bapak Ibu temanya adalah urgency apa tadi ya An ya? Lupa. Pemberitaan Injil ya. Betul? Oke. Saya langsung saja ya Bapak Ibu. Saya undang saudara untuk lihat bersama dengan saya dalam Kisah Rasul pasal 21. Kisah Rasul pasal 21. Saya akan baca ayat 10 Bapak Ibu sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Kalau saudara sudah dapat, Alkitab bilang setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Nah, ayat 10 sampai dengan ayat 12 saya paham Bapak Ibu sudah sangat memahami konsepnya. Tapi mari kita lihat, kita garis bawahi ayat 13. Paulus itu menggarisbawahi, mengucapkan kalimat ini Bapak Ibu. Sebab aku ini rela bukan saja diikat, tetapi juga untuk mati oleh karena nama Kristus. Kata rela di situ sangat penting untuk kita garis bawahi. Kata rela di situ Yunani menggunakan kata hetoimos. Hetoimos itu begini. Telah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk telah mempersiapkan diri dari awal. Kematian karena berita Kristus belum terjadi. Tetapi ini yang Paulus bilang, saya telah mempersiapkan diri dan mempersiapkan segala sesuatu dari sejak awal. Yang tadi saya bilang, bahwa memang sudah terkonsep dari awal, menderita karena Kristus adalah sebuah fakta yang harus dihadapi oleh semua orang percaya. Persoalannya adalah sejalan dengan perubahan waktu dan pergeseran budaya, orang pada akhirnya tidak lagi cukup siap dengan fakta bahwa dalam proses pemberitaan Injil, pekabaran baik seperti yang Tuhan mandatkan kepada kita, tidak banyak orang lagi membuat diri mereka siap dalam segala sesuatu. Nah, kata rela itu artinya adalah begini, yang kedua Bapak Ibu. Sudah siap untuk menerima kedatangan apa aja. Jadi Paulus bilang, kalau itu berkaitan dengan nama Yesus, saya sudah mempersiapkan diri dalam segala sesuatu. Tapi yang kedua untuk mati. Tapi yang kedua dia bilang ini, kalau itu berkaitan dengan nama Yesus, saya sudah siap untuk menerima kedatangan apa saja. Nah, sekarang kan ini yang perlu kita pertimbangkan Pak Ibu. Sampai pada hari ini, kobaran yang seperti ini nih masih tetap terjaga di dalam kita enggak? Atau jangan-jangan kita berupaya untuk begini, menjadi cukup lentur, cukup fleksibel dengan satu kepentingan adalah supaya kita tidak berhadapan dengan aniaya atau penderitaan berkaitan dengan nama Yesus. Kalau sampai berbicara tentang urgensi dari pemberitaan Injil, maka fakta ini dulu yang harus melandasi cara berpikir kita dan berubah menjadi keyakinan kita.
Bahwa kalau sudah kita berbicara tentang Yesus punya nama, maka satu, saudara dan saya harus mempersiapkan diri dalam segala hal. Tapi yang kedua, siap aja kalau toh apapun yang kita tidak pernah imagine atau membayangkannya, datang aja kepada kita karena berkaitan dengan Yesus punya nama. Lalu mari sekarang kita lihat kepada kata mati, aponesko. Jadi Paulus bilang, saya telah membuat diri saya siap, bahkan siap untuk kedatangan apa aja berkaitan dengan nama Yesus, termasuk kematian. Kata mati di situ aponesko artinya adalah dibunuh, Pak Ibu. Karena nama Yesus. Sampai dengan hari ini kita tidak berupaya untuk membicarakan fakta ini terus-menerus. Sehingga pada akhirnya banyak sekali orang memutuskan untuk tidak memberitakan Injil hanya gara-gara begini, gak siap dengan fakta bahwa kalau karena pemberitaan akan nama Yesus mereka tidak dipersiapkan dari sejak awal, bahwa begini, kalau toh oleh karena nama Yesus kamu dibunuh, berarti kamu seharusnya sudah mempersiapkan diri dari awal kan? Gak ada amin ya Pak Ibu. Medeni Pak. Ya, kata mati sama dengan dibunuh. Jadi sejak dia berpegang pada Kristus, dia telah mempersiapkan dirinya. Kalau pada satu titik dia enggak mati normal, tetapi dibunuh. Cara berpikir ini harus sangat kuat mengakar dalam kehidupan kita, supaya pada akhirnya kobaran tentang proyeksi mengabarkan kabar keselamatan kepada banyak kelompok suku bangsa tidak surut di dalam kehidupan saudara dan saya, hanya gara-gara semakin besarlah fasilitas bagi kita, semakin besarlah tingkat kenyamanan yang harus kita nikmati dalam keseharian, sehingga pada akhirnya saudara dan saya bergeser dari konsep yang Alkitab ajar. Kalau sudah berkaitan dengan nama Yesus, sudah berkaitan dengan pekabaran Injil, yang harus kamu persiapkan adalah bahkan kamu harus siap kalau toh kamu dibunuh karena alasan itu. Amin. Kata mati bukan sekedar dibunuh Bapak Ibu. Kata mati itu artinya adalah begini, aponesko, berada di titik kematian. Bukan hampir mati atau kelewat jadi nggak mati. Jadi Paulus bilang, saya sudah siap mempersiapkan diri saya dari sejak awal. Kalau toh saya memang oleh karena nama Yesus saya harus ditempatkan pada titik kematian. Banyak kita berdoa supaya kita pergi lakukan misi dan pulang dengan selamat. Brother Andrew 1000 tahun yang lalu, pencetus Open Doors, dia pernah keluarkan statement ini di salah satu bukunya. Saya bahkan lupa nama judul bukunya karena itu udah cukup lama, puluhan tahun yang lalu. Dalam tulisannya Brother Andrew bilang begini, sebenarnya tidak ada tempat yang tertutup bagi Injil selama pemberitanya rela tidak pulang. Masalahnya adalah orang hari ini berbicara tentang Injil, tentang misi, tentang pengabaran kabar baik, tetapi orang masih belum digiring kepada titik ini untuk meyakini, kalau toh untuk nama Yesus saya dibunuh, saya siap. Kalau toh karena nama Yesus saya harus ada pada titik kematian, saya siap. Nah, cara berpikir ini Bapak Ibu harus sangat mengurat akar di dalam kita. Lalu kita perlu brainstorming orang-orang di dalam kepemimpinan kita, sampai kepada siapapun yang dipercayakan pada kapasitas penggembalaan kita atau pelayanan kita. Kita harus duduk dengan mereka, brainstorming mereka punya cara berpikir, supaya pada akhirnya orang bukan hanya rela bernyanyi mati untuk Kristus, tetapi orang sudah ada pada sebuah titik kesiapan. Kalau toh oleh karena nama itu saya dibunuh, saya siap. Kalau toh oleh karena nama itu saya harus berhadapan dengan titik kematian, saya siap.
Kalau sampai cara berpikir ini mengurat akar di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita akan menjadi pemberita-pemberita kabar baik yang sangat efektif di dalam kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu. Apakah mati atau aponesko, dibunuh lalu berada pada titik kematian? Tetapi yang berikutnya adalah begini, Pak Ibu. Segala sesuatu yang ada pada kita, aponesko, segala sesuatu yang ada pada kita tidak lagi menjadi miliknya kita. Hari ini orang berani serahkan hidup bagi Yesus, tapi takut mati. Hari ini orang berani serahkan hidup bagi Yesus, tetapi takut kalau kepemilikan mereka hilang dari mereka. Waktu Paulus bilang, untuk nama Yesus, saya bukan sekedar rela diikat, saya pun rela mati. Yang dia bilang adalah begini, apapun yang ada pada saya, kalau toh itu adalah persoalan kepemilikan, kalau toh persoalan kepemilikan pun dicabut seluruhnya dari saya sudah siap dengan itu. Masalahnya hari ini ya Bapak Ibu, you believe it or not, banyak hamba Tuhan sedang berjuang untuk menikmati apa yang bisa mereka nikmati. Kenyamanan, fasilitas, kepemilikan. Tidak lagi terkonsep kepada kebenaran dasar. Kalau ini sudah berkaitan dengan kerajaan Allah, pekabaran Injil, memuridkan kelompok suku bangsa, maka kita seharusnya tidak lagi bergumul hanya sekedar supaya kita menjadi hidup lebih nyaman, menikmati fasilitas lebih banyak, nama kita menjadi semakin besar, jemaat kita menjadi semakin banyak dan stuck di area itu. Justru seharusnya saudara dan saya melihat bahwa begini, sepenting itu nama Yesus, sepenting itu, seinti itu kabar tentang nama Yesus, sehingga untuk kepentingan itu orang harus, saya ulang, siap dibunuh, siap ada pada posisi diperhadapkan pada titik kematian. Bahkan yang ketiga, mati, aponesko, sama dengan orang harus siap. Kalau apapun yang bagi kita hari ini adalah milik kita, dirampas, diambil, selesai, dan kita kosong. Bagaimana Pak Ibu? Domba satu pindah tempat, kita bertengkar heboh sekali. Domba cuma satu yang pindah tempat. Ada lebih dari 200 jiwa yang belum dengar kabar baik. Kenapa mempersoalkan satu orang sedangkan jatah masih sisa 200 juta orang lebih? Ini yang Paulus berupaya bilang, jangankan terikat untuk Kristus, mati untuk Kristus pun saya udah siap. Kehilangan apapun yang berkaitan dengan persoalan kepemilikan, saya udah siap. Nah, konsep ini kan penting Bapak Ibu. Sekarang apa yang disebut dengan kata mati atau aponesko? Ini menarik sekali. Terbaring sekarat, dihajar sampai sekarat, lalu ketemu dengan titik kematian. Stefanus. Untuk nama itu, nama Kristus, saudara dan saya nggak bisa cuman rela, ya kalau diikat boleh lah. Sebentar lagi kan ikatan kita bisa lepas juga, atau minta tolong teman buka gitu. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan nyawa, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kehilangan nyawa. Nah, untuk titik itu kita pun harus siap. Terbaring sekarat oleh karena nama Yesus. Cuman Yesus yang bisa memerdekakan kita. Setelah mati kita hidup ketemu dengan Dia. Apa yang kemudian kita harus mulai tanamkan kepada orang-orang di dalam kepemimpinan kita, Bapak Ibu, yang sedang Tuhan percayakan hari ini kepada mereka adalah, kamu harus melihat bahwa nama Yesus adalah nama yang gak bisa diganti dengan apa aja. Sampai untuk nama itu pun kamu harus berani, rela hilang nyawa. Amin. Sekarang mari coba saudara lihat dengan saya Roma pasal 1 ayat 16.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus bilang, Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, kekuatan sama dengan dinamis. Dinamis atau kekuatan itu artinya adalah begini Bapak Ibu. Pusat dari seluruh sumber daya yang bisa memindahkan orang dari fakta tidak selamat kepada selamat. Injil adalah pusat dari seluruh sumber daya yang Tuhan punya. Sumber daya tanpa batas yang Tuhan punya, yang bisa menggiring orang untuk berpindah dunia dari tidak selamat kepada keselamatan. Makanya kenapa Paulus bilang ini, saya percaya bahwa Injil adalah sumber daya tanpa batas yang Tuhan punya, yang tidak boleh disimpan oleh kita, yang tidak boleh hanya dibicarakan oleh kita pada batasan 4 dinding. Injil adalah sumber daya tanpa batas yang Tuhan punya, yang saudara dan saya seharusnya memberitakannya, membicarakannya, menyebarkannya di luar dari 4 batasan dinding, 4 batasan dinding yang kita punya. Karena ternyata sumber daya tanpa batas ini aja yang bisa memindahkan orang dari kondisi berdosa kepada benar, gelap kepada terang, tidak selamat kepada menikmati keselamatan. Nah, persoalan dari kebanyakan orang adalah setelah mereka diselamatkan di dalam Kristus, terbiasa ada pada fasilitas dan kenyamanan, sehingga pada akhirnya orang berpikir bahwa sumber daya tanpa batas ini hanya milik kita dan kita saja. Coba saudara cek kembali apa yang Alkitab ajar. Kristus, Roh Kudus, berita Injil, God Himself, keselamatan, pengampunan dosa tidak ditujukan cuma secara eksklusif bagi kita. Sebab Kristus, Roh Kudus, firman Allah, berita Injil ditujukan eksklusif kepada dunia. Tuhan punya sumber daya tanpa batas, yang kalau sampai kita hanya membatasinya pada 4 dinding saja, kita telah membunuh potensi tanpa batas yang Tuhan telah tempatkan di dalam kita. Secara ini yang Paulus bilang, ini kekuatan Allah. Kenapa kamu batasi sumber daya tanpa batas yang Tuhan punya berkaitan dengan dengan berita Injil yang hanya kamu beritakan di dalam? Persoalan dari kebanyakan hamba Tuhan adalah pada hari Minggu ajak jemaat berdoa supaya kursi-kursi kosong terisi. Kenapa kursi kosong harus terisi? Karena orientasi kita adalah yang penuh harus di dalam. Secara sumber daya tanpa batas yang Tuhan punya adalah bukan sekedar untuk dibatasi memenuhi kursi-kursi yang kosong aja. Sumber daya tanpa batas alokasinya adalah jangan suruh jemaat untuk bawa orang ke dalam, suruh jemaat untuk pergi keluar. Injil tidak boleh diundang ke dalam, Injil harus dibawa keluar. Kalau toh orang-orang itu tidak harus memenuhi kursi kosong di dalam gereja-gereja yang Tuhan percayakan kita menggembalakannya, paling tidak ada banyak kursi kosong di luar sana yang terisi. Gak ada amin ya Pak Ibu. Sumber daya tanpa batas, jangan dibatasi oleh 4 dinding. Sumber daya tanpa batas, lepaskan di luar. Yang tadi saya bilang dari awal, semua orang yang berdoa seharusnya karena kobaran pemikiran Kristus di dalam kita adalah orang-orang yang sangat potensial untuk menjadi duta-duta Injil Kerajaan Allah, lalu kemudian pergi demi kepentingan apa? Memberitakan bahwa ada sumber daya tanpa batas yang Tuhan telah tempatkan di dalam kita, yang harus kita bagi untuk karya keselamatan dalam kehidupan orang lain. Amin. Lalu Paulus bilang ini, kekuatan dinamis sama dengan adalah begini, kuasa tuan rumah
untuk memiliki pasukan. Injil adalah kekuatan Allah. Berarti Injil adalah kuasa yang dimiliki oleh tuan rumah untuk memiliki pasukan. Injil. Jadi gini, kekuatan Allah yang bekerja di dalam kita seharusnya menghasilkan pasukan yang pergi untuk memberitakan Injil. Persoalannya adalah kita hanya mempersiapkan 1-2 orang. Sedangkan kalau berbicara tentang kata kekuatan dan kata dinamis, dari sejak awal Alkitab telah menggarisbawahi Bapak Ibu, persiapkan pasukan. Dari tuan rumah yang sumber dayanya tanpa batas, yang kita harus keluarkan seluruh effort untuk mempersiapkan orang percaya. Bukan hanya ngumpul untuk menerima berkat, tetapi keluar dan menggunakan seluruh sumber daya tanpa batas dan memberitakan kabar baik. Amin. Bapak Ibu. Nah sekarang apakah Injil? Euangelion, Yunani bilang, Injil ada 2 sisi. Orang hanya mengkaitkan Injil dengan kabar baik. Euangelion menitik beratkan kepada 2 sisi. Bapak Ibu tentunya tahu itu, tapi saya hanya sekedar mengulangnya saja. Euangelion atau Injil sama dengan kabar baik, berita tentang keselamatan. Tetapi Injil juga adalah, Euangelion juga adalah kabar baik mengenai pemerintahan Kristus, kedaulatan Kristus dalam kehidupan semua orang yang percaya kepada berita keselamatan. Berarti kan ini yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu. 1, kabar baik. Semua orang berdosa yang percaya kepada Kristus, mereka bisa diselamatkan dan berpindah kerajaan. Tetapi yang kedua, semua orang harus dipersiapkan untuk mempercayai bahwa setelah kamu selamat, kamu harus berani memberi diri untuk diperintah oleh Tuhan. Ancaman yang hari ini sedang bergerak pada zaman di mana kita hidup, Bapak Ibu, entah Bapak Ibu sudah mendengarnya atau belum. Tetapi hari terakhir ini sedang terjadi apa yang disebut dengan, saya menyebutnya dengan istilah begini, movement. Sebuah pergerakan yang disebut dengan istilah begini, Injil progresif. Ini movement. Tidak berbentuk dalam kelembagaan kalau ada di Indonesia, tapi you believe it or not, saudara mempercayainya atau tidak, paham ini, pergerakan ini telah masuk dalam semua sinode. Tahukah saudara bahwa ada banyak sekali sekarang ini pengikut dari Injil atau Christian progresif dalam jemaat-jemaat yang sekarang kita sedang gembalakan. Secara khusus generasi baru yang hari ini ada pada kejemaatan, ada pada jemaat yang kita terhisap di dalamnya. Paham ini menggarisbawahi bahwa Injil, firman Allah, Kristus, rohnya bukan sesuatu yang absolut. Firman tidak absolut, Kristus tidak absolut, Injil tidak absolut, apalagi kekristenan tidak absolut. Orang akhirnya lebih menggarisbawahi, dikuasai oleh paham liberal. Contoh, orang tidak bisa diselamatkan cuma oleh Kristus, ada cara yang lain. Tahukah saudara bahwa generasi baru sedang berjalan ke arah itu? Dan banyak sekali pengikutnya sekarang di Indonesia. Tadi saya sudah bilang, ini movement telah menyebar di denominasi apa aja, di gereja apa aja. Tinggal tunggu waktu. Kalau hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin dalam sebuah jemaat tidak membawa kembali jemaat kepada esensitas dari Injil, maka kita akan kehilangan satu angkatan karena dijebak oleh paham liberal dan menganggap bahwa Kristus, Injil, firman Allah tidak absolut. Bagaimana Bapak Ibu? Makanya sangat penting kita, bagi kita pribadi, lalu kita harus didik anak-anaknya kita, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita bahwa kamu diselamatkan cuma oleh Kristus. He is the only way. Dia satu-satunya jalan. Keselamatan dalam Kristus bukan absolut. Tidak absolut.
Keselamatan hanya ada di dalam Kristus, dan itu mengandung keabsolutan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tapi setelah itu giring orang kepada paham Injil di sisi yang berbeda. Kamu harus takluk kepada kedaulatan dan pemerintahan Tuhan dalam kehidupan. Sebab hari ini Bapak Ibu, orang mungkin mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi orang tidak memberi diri diperintah oleh Tuhan. Makanya kita perlu melihat bahwa memang sekarang ini, hari ini saudara dan saya perlu melihat bahwa ada sebuah urgensi yang berkaitan dengan Injil itu sendiri, yang kita harus menjadikannya sebagai prioritas perenungan kita, pergumulan kita, syafaat kita, pekerjaan kita, upaya kita untuk memperlengkapi jemaat, supaya pada akhirnya mereka jangan tergerus terhadap iman, lalu mereka jangan sampai dikuasai oleh paham liberal yang mempertanyakan ketuhanan Kristus, keabsolutan firman Allah, dan iman di dalam Kristus Yesus. Pertempurannya. Makanya kenapa hari ini kita perlu cek ulang berita-berita yang kita sampaikan dari mimbar kita adalah genuinely Injil murni, atau Injil yang telah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Kita perlu kembali menguji berita-berita kita dari mimbar-mimbar kekristenan kita. Apakah berita-berita yang kita sampaikan akan menggiring jemaat kepada, atau orang-orang percaya kepada landasan akar yang kuat mengenai firman Allah, Kristus, Roh Kudus, berita Injil itu sendiri, memuridkan orang menjadi murid. Apakah itu adalah berita-berita utamanya kita, atau kita hanya sekedar mengkhotbahkan hal-hal yang ternyata adalah begini, hal-hal permukaan yang tidak akan menjamin kekuatan akar dari semua orang yang hidup bersama-sama dengan kita? Bagaimana Bapak Ibu? Hari ini jemaat kita Pak Ibu, didiklah mereka begitu rupa sampai mereka punya keyakinan yang sama. Jangankan diikat, mati untuk Kristus pun saya rela. Sekarang coba pertimbangkan, gereja berupaya keras supaya begini, menahan aniaya untuk jangan terjadi. Tadi saya sudah bilang, aniaya dan Kristus adalah satu paket. Gak ada amin ya. Jemaat kita harus paham ini, supaya jangan ada satu orang pun yang gugur iman hanya gara-gara paham-paham yang udah mulai masuk dan menguasai orang-orang di sekeliling kita. Apa yang mereka pakai? Platform media sosial. Apa yang mereka pakai? Platform komunitas. Nongkrong di kafe-kafe, duduk di tempat-tempat tertentu, di kantor, di pasar. Paham-paham seperti ini masuk dengan cara yang sangat membabi buta, sehingga sometimes tahukah saudara bahwa orang-orang tidak paham bahwa dengan siapa mereka sedang berbicara adalah orang-orang yang meyakini bahwa Kristus tidak absolut Tuhan. Coba lihat, ini bahaya. Makanya kalau disebut urgensi Injil, kita memang harus sadar, kita ada pada suasana, kita ada pada masa, kita ada pada musim di mana kita harus fight begitu rupa, sampai orang tidak boleh menyimpang dari keyakinan bahwa Kristus saja satu-satunya jalan untuk menuju kepada keselamatan itu sendiri. Amin. Saya mendorong Bapak Ibu untuk nanti pulang dan pertimbangkan baik. Saya perlu kembali bikin pelatihan-pelatihan yang ada. Pelatihan penginjilan, pelatihan misi, equip orang-orang percaya, brainstorming mereka punya cara berpikir, duduk perbanyak diskusi di meja-meja makan kita. Pada waktu kita lagi duduk aja dengan anak-anak muda, entah di kantor, entah di kafe, entah di mana aja, duduk
tanya buat mereka, apa yang mereka yakini tentang Kristus, apa yang mereka yakini tentang Roh Kudus, apa yang mereka yakini tentang firman Allah, apa yang mereka yakini tentang iman di dalam Kristus, apa yang mereka yakini tentang karya keselamatan, apa yang mereka yakini tentang Injil. Pertanyakan ulang Bapak Ibu. Kalau sampai saudara menemukan bahwa ada jawaban yang tidak mengandung absolut di dalamnya, nah kita harus rombak akar dari awal. Tanam akar baru. Jemaat kita, orang-orang percaya yang kita layani, harus betul-betul dibangun di atas dasar kerasulan. Pengajaran yang solid mengenai Kristus, firman-Nya, Injil kerajaan. Supaya pada akhirnya jemaat kita atau orang percaya yang Tuhan percayakan ada bersama-sama dengan kita adalah orang-orang yang sangat efektif terpakai untuk begini, memberitakan kabar baik dan memuridkan lebih banyak kelompok suku bangsa yang ada. Amin. Paulus bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam bahasa Inggrisnya Alkitab bilang ini, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Kalau Indonesia bilang aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam bahasa Inggrisnya Alkitab bilang ini, saya tidak malu. Saya tidak malu dengan Injil Kristus. Kata malu Bapak Ibu mengandung 3 pengertian. Saya tidak akan pernah menjelekkan Injil kerajaan. 2, saya tidak akan pernah mencemarkan berita dari Injil kerajaan. 3, saya tidak akan pernah malu untuk memberitakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan itu harga mati. Nah, kebenaran ini kan harus diajar. Sebab hari ini orang bahkan malu mengaku saya Kristen dan pengikut Kristus. Berarti ada yang salah dari berita kita. Berarti ada yang salah dari upaya kita memperlengkapi jemaat. Hari ini orang bahkan memberitakan yang tadi saya bilang. Contoh yang tadi itu. Iman progresif. Christian progresif. Kristus bukan satu-satunya. Coba-coba. Ini yang Paulus bilang. Injil dicemarkan. Oleh paham yang tidak mengakar kepada firman Allah. Oleh begini, kedangkalan cara berpikir. Jadi Paulus bilang begini, saya harga mati tidak mungkin akan mencemarkan berita Injil. Kan kalau saudara baca Roma pasal 16, saudara menemukan Paulus pernah bilang gini, ada orang yang memberitakan Injil untuk kepentingan sendiri. Ada orang yang memberitakan Injil untuk kepentingan perutnya mereka sendiri. Secara itu mengapa dia bilang di Roma pasal yang bersama, saya tidak akan pernah mencemarkan berita Injil. Keabsolutan dari karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus dan pengampunan dosa harus menjadi berita inti kita. Tapi yang kedua, jemaat harus diajar, kamu harus takluk kepada Tuhan punya pemerintahan. Dan ini urgensi Pak Ibu. Sebab orang bergeser. Coba cek, tadi saya bilang, duduklah dengan orang tertentu. Duduklah dengan usia tertentu. Pertanyakan pertanyaan ini. Kalau kamu dibunuh karena kamu percaya Yesus, kamu siap gak? Kalau kamu teraniaya, sekarat dan mati karena Kristus, kamu siap gak? Bagaimana Pak Ibu? Kalau jawabannya adalah tidak, rombak akar, tanam akar baru. Malu enggak? Dalam sebuah kumpulan, cuman kamu yang pengikut Kristus. Malu enggak? Kamu menyamarkan fakta bahwa kamu pengikut Kristus enggak? Kalau jawaban jujurnya adalah iya, saya berupaya melted dengan mereka dan berupaya untuk menyamarkan identitas Kristus di dalam saya. Ini yang Alkitab bilang, rombak akar, tanam akar baru. Kita harus mempersiapkan pasukan yang pergi untuk memberitakan sumber daya tanpa batas yang Tuhan punya dalam berita Injil. Target kita murid. Amin Bapak Ibu. Ini kan bukan tentang persoalan berapa banyak orang Kristen di Indonesia.
Atau berapa banyak orang Kristen di Solo? Berapa banyak orang Kristen di Sragen? Bukan itu kan targetnya. Targetnya adalah berapa banyak murid yang kemudian tampil akibat berita Injil. Murid sendiri sama dengan Matetes, Mantano, Mateo. Apakah murid pembelajar? Apakah murid peniru? Apakah murid orang yang akarnya sangat kuat, sangat mendarah daging kepada Kristus, sehingga tidak bisa lagi diselewengkan atau bahkan keluar dari Kristus? Targetnya harus itu. Kalau sekarang bukan targetnya pembelajar, peniru Kristus, orang yang darahnya adalah Kristus, berarti cabut akar, tanam akar baru. Kita sedang berhadapan dengan masa di mana orang sedang membombardir fakta mengenai kebenaran Injil, kerajaan dan juga Kristus. Mereka bombardir dengan paham-paham yang merusak cara berpikir demi kepentingan begini. Orang gugur iman dari Kristus. Ini seharusnya adalah pertempuran kita dalam doa-doa kita, dalam pengajaran-pengajaran kita, dan dalam pergerakannya kita, Pak Ibu. Amin. Coba saudara lihat, Paulus sebenarnya bilang, saya tidak malu dengan fakta mengenai Injil. Saya ulang ya, dia bilang ini, saya tidak pernah menjelekkan Injil. Artinya dia tidak pernah mengkontaminasi, membiarkan Injil terkontaminasi, berita Injil terkontaminasi oleh kepentingan. Dua, Paulus bilang, saya tidak mungkin mencemarkan berita Injil. Artinya, semua firman yang diajar oleh Paulus kepada jemaat, kemana Tuhan utus dia, adalah firman yang mengajarkan jemaat kepada submit untuk Tuhan punya pemerintahan dan kedaulatan. Tiga, Paulus bilang, saya enggak malu terhadap berita Injil. Di hadapan penguasa, saya beritakan Kristus. Dengan yang bukan penguasa, saya beritakan Kristus. Orang pada akhirnya menemukan bahwa saya adalah peniru Kristus, pengikut Kristus. Sekarang pertanyaannya, orang-orang dengan siapa kita hidup bersama ada pada titik ini enggak, Pak Ibu? Kalau belum, itulah sebabnya mengapa kita harus tanamkan di otaknya kita ada sebuah urgensi terhadap pemberitaan Injil. Dan kita harus terlibat, masuk, bergerak, kerahkan seluruh effort supaya pada akhirnya genuine gospel, berita Injil yang murni, yang absolut, mengakar kuat pada cara berpikir semua orang percaya, supaya saya ulang, mereka menjadi duta-duta Injil yang kepentingannya adalah menolong sehingga Kristus yang hidup itu dihormati oleh banyak orang. Amin. Sekarang mari lihat Bapak Ibu, Roma pasal 14 ayat 8. Saya dulu waktu masuk ke suku, Bapak Ibu, saya masuk ke satu suku yang tadi saya bilang kepada Bapak Ibu, saya pergi ke suku yang orang Kristen gak ada di situ dan Injil gak pernah masuk. Nah, untuk bisa Injil masuk, untuk menegaskan bahwa ada keselamatan di dalam Kristus ketika kamu percaya, lalu untuk mengajarkan kepada mereka bahwa setelah kamu percaya bahwa Kristus menyelamatkan kamu, membebaskan kamu dari dosa dan pelanggaran, maka dedikasi kamu berikutnya adalah hidupmu harus dipimpin oleh Kristus. Absolut. Nah, supaya Injil masuk lalu kemudian memuridkan kelompok suku bangsa bisa terjadi, tidak ada proyeksi instan. Saya butuh waktu hidup di tahun pertama, nothing happened. Yang saya buat adalah kenalan sama tetangga, pergi ke pasar dengan ibu-ibu. Saya nggak bisa masak tapi saya bisa pergi ke pasar. Temani ibu-ibu, duduk nongkrong dengan ibu-ibu. Kalau kelompok masyarakat lagi duduk, saya terlibat di dalamnya. Bercanda dengan mereka, berteman, cari kenal, hubungan jadi baik. Sekali waktu saya dipanggil oleh pemimpin saya waktu itu. Pertanyaannya adalah, On, kita sudah keluarkan uang cukup banyak 1 tahun ini.
Hasilnya mana? Saya bilang, kalau mau bikin kebaktian di kota besar atau di tempat tertentu, kita tinggal umumkan di radio, segampang itu orang datang. Bikin flyer, bagikan ke orang, segampang itu orang datang. Tapi kalau mau lihat Injil melakukan penetrasi pada kelompok suku bangsa yang menggiring mereka sampai kepada menjadi murid Kristus, kamu ndak bisa hitung uang dengan berita Injil. Kamu ndak bisa hitung waktu dengan berita Injil. Tidak ada pergerakan instan untuk menghasilkan murid Kristus. Tahun pertama saya nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu, cuma bangun hubungan. Di suku itu air susah. Orang hidup bergantung dari air tada hujan. Jadi kalau hujan harus nampung. Jadi orang harus berupaya hidup dengan air yang ada sampai ada hujan lagi. Saya dulu harus bertahan 1 ember untuk hidup 1 minggu. Jadi gak pernah mandi. Hari ini aja kita bisa wangi. Dulu gak wangi, gak mandi. Cara mandinya sederhana. Air yang tersedia cuma 1 ember. Untuk apa saja. Jadi cara mandinya sederhana. Jangan ambil air kemudian siram ke muka. Itu kita udah rugi air itu. Apa yang kemudian saya buat adalah tampung beberapa tetes air di tangan, lalu bersihkan mata aja. Sikat gigi bagaimana? Pasta kering tanpa air, gosok aja giginya. Mau pakai air dari cara bagaimana? Jatah hidup cuma 1 ember. Kenapa berani hadapi fakta tanpa ada fasilitas? Tanpa ada kenyamanan. Kenapa berani ada pada posisi? Berani susah, nggak takut lapar, sederhana. Ada hal yang jauh lebih penting, yang terhadapnya kita harus submit kehendak Allah. Semua kelompok suku bangsa harus dengarkan Injil, kabar baik, tapi harus ada pada posisi berani digiring, memberi diri, diperintah oleh Kristus dan kebenaran. 1 tahun penuh nggak ada hasil. Masuk tahun kedua, Tuhan mulai buka jalan. Sekali waktu 1 pagi saya keluar dari rumah, saya mau pergi ke pasar. Hari itu saya noleh ke rumah tetangga saya. Di depan rumah itu ada bale-bale. Tidurlah 1 orang bapak di situ. Bapak yang tiap pagi selalu pergi untuk meladang, tapi hari itu dia duduk aja di situ, tidur actually di bale-bale. Ini aneh buat saya hari itu. Jadi saya batal ke pasar, saya mampir ke tetangga. Saya duduk, saya sapa ini bapak, ajak bicara, dia tidak bisa balas saya. Istrinya keluar dari rumah, lalu saya tanya sama istrinya, ibu, bapak kenapa? Lalu si ibu ini bilang begini, tubuhnya kayak mati sebelah. Hari ini kita kenal stroke ya pak. Tapi dulu nggak kenal stroke kan, apalagi di suku. Gak bisa bicara, tangan gak bisa diangkat, kaki gak bisa gerak. Saya melihat peluang. Lalu saya bilang sama dia, begini, ibu mau bapak sembuh? Mau. Boleh saya berdoa buat bapak? Tapi pakai nama Tuhan yang saya sembah. Lalu saya jelaskan. Mungkin karena ingin suaminya sembuh, si ibu jawab boleh. Tahukah saudara apa yang kemudian terjadi? Saya punya tangan bahkan belum menyentuh bapak itu punya tangan, punya badan. Biasa kalau kita tumpang orang berdoa buat orang saya kan tumpang tangan bapak ibu. Tangan baru mau keangkat, mau mengarah ke tubuh bapak ibu, bapak itu. Saya bahkan belum berdoa, bapak itu sembuh. Menurut saya, Tuhan sudah mempersiapkan fasilitas yang kalau kita konsisten dalam persoalan, melaksanakan amanat agung secara konsisten, fasilitas-fasilitas Tuhan sudah siapkan untuk Injil masuk. Injil nggak mungkin ditolak. Selama saudara dan saya nggak takut mati,
Tapi yang kedua, selama saudara dan saya terbiasa mengarahkan orang kepada Injil murni dan rela dipimpin secara mutlak oleh Kristus di dalam pemerintahan. Hari itu pintu masuk saya di situ. Orang itu sembuh. Sekian waktu berikutnya, satu keluarga percaya kepada Kristus. Satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga. Setelah mencapai 8 keluarga, akar sudah selesai ditanam, saya pindah ke suku lain. Bapak Ibu, ini yang Alkitab bilang. Perlu dipertimbangkan. 1, memiliki keyakinan yang teguh terhadap Injil, enggak. 2, demi nama Kristus berani mati enggak? Pertanyaan ini ajukan untuk diri sendiri, ajukan buat orang lain. Kalau jawabannya so-so, saya ulang, cabut akar, tanam akar baru. Pergerakan ini harus dimulai dan dimulai oleh kita. Roma pasal 14 ayat 8. Bagaimana kalau orang yang ditumpangi tangan berdoa untuk kesembuhan, orangnya mati, kemudian kita dibunuh? Ya nggak apa-apa juga kan? Kalau toh kita mati, buka mata ketemu Tuhan, mau apa? Atau apa-apa ya? Roma 14 ayat 8. Alkitab bilang apa? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah jemaatnya. Kita berpegang pada konsep ini enggak? Orang-orang satu pelayanan dengan kita berpegang pada prinsip ini enggak? Semua orang yang Tuhan percayakan kita untuk memperlengkapi mereka, mendidik mereka, mengajar mereka, mereka mengakar kepada keyakinan ini enggak? Kalau memang hidup untuk Kristus. Kalau memang mati untuk Kristus. Bukankah Paulus bilang, jangankan rela diikat, mati untuk Kristus pun aku rela. Makanya terhadap jemaat di Roma dia bilang, kalau kamu hidup untuk Tuhan. Kalau kamu mati untuk Tuhan. Faktanya adalah kamu milik Tuhan. Amin. Kata milik, Kyrios, artinya adalah pemegang kendali atas kamu, Tuhan. Kalau yang pemegang kendali atas kamu adalah Tuhan, kenapa kamu lari dari kematian? Karena takut mati akibat pemberitaan Injil. Kalau kamu adalah milik Tuhan, yang terlatih dari sejak awal bahwa di dalam Injil artinya adalah kamu harus takluk kepada pemerintahan dan kedaulatan Tuhan. Lalu Tuhan utus kamu pergi, beritakan kabar baik, muridkan kelompok suku bangsa. Kenapa sampai yang terjadi adalah ini? Kamu takut mati. Kenapa takut mati? Secara nyawa yang pegang kendali adalah Tuhan. Kenapa takut beritakan Injil? Takut dibunuh. Kenapa takut dibunuh? Secara kamu adalah milik Kristus. Kebenaran-kebenaran macam ini Pak Ibu harus diulang lagi, mengobarkan kembali di dalam kita kobaran ini, supaya pada akhirnya kita bukan hanya menjadi orang yang jago khotbah, tetapi cara hidup kita, bagaimana kita menghormati Injil, harus dilihat oleh orang lain, harus ditiru oleh orang lain. Ingat Alkitab bilang, Tuhan menginginkan, Tuhan mendesain, bukan cuma utus satu orang, utus satu pasukan. Sekali waktu saya salah satu akhirnya waktu berkembang, saya tidak lagi turun ke suku Bapak Ibu. Karena setelah saya menikah, waktu itu beban saya Papua, saya tanya sama suami saya, boleh nggak kita pindah ke Papua? Ya, suami saya lihat saya dan suami saya bilang tidak, tinggal di Jawa saja. Tidak usah ke Papua. Ya, saya nggak bisa masuk suku lagi. Tapi apa yang kemudian saya buat sampai hari ini adalah saya selalu akan mundur
dengan orang tertentu, mempersiapkan mereka punya cara berpikir sampai kepada titik ini. Kalau kamu masuk suku dan kamu nggak keluar lagi dari itu suku, jadikan itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Ini perlu kita ajar Bapak Ibu kepada semua orang. Gini, saya akhirnya berpindah dari kebiasaan masuk ke suku kepada pelayanan yang lain. Ingat targetnya adalah bukan cuma kirim satu orang. Alkitab belajar pasukan yang memiliki keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Panggil anak-anak muda. Dulu saya pernah mulai dengan cara ini. Anak-anak muda yang hampir lulus, saya tantang mereka. Setelah lulus, berani nggak? Dedikasi waktu minimal 6 bulan atau maksimal 1 tahun diutus pergi ke lapangan untuk menjadi, saya bilang hari itu, saksi Kristus. Mau? Mereka tidak harus masuk ke suku Pak Ibu. Kadang-kadang kita mempersiapkan anak orang untuk masuk di gua singa dan mereka kembali lagi, kan nanti orang tuanya tidak mau kita kan. Kalau tahu memang panggilannya adalah pergi dan tidak untuk kembali, ya memang kita harus usahakan mereka. Dan kita sekarang bisa memutus anak kita di dunia yang lain, pendidikan misalnya, kesehatan sosial misalnya, ekonomi misalnya, politik dan kekuasaan misalnya, pemerintahan misalnya, hukum tata negara misalnya. Kita perlu mempersiapkan anak-anak kita supaya pada akhirnya targetnya adalah sumber daya tanpa batas yang Tuhan punya harus dikenal oleh banyak kelompok suku bangsa. Amin. Tahukah saudara bahwa semakin kesini orang semakin mengalami apa yang disebut dengan istilah disorientasi? Kristus, Injil dan Firman sudah bukan lagi menjadi prioritas utama, pergumulan utama, syafaat utama, upaya utama. Orang mengalami disorientasi. Apa yang kemudian terjadi hari ini adalah orang berusaha untuk mempersiapkan fasilitas sehebat mungkin supaya bisa tarik orang banyak untuk datang, memenuhi kursi-kursi kosong yang ada. Semakin besar jumlahnya kita, berarti semakin berhasillah kita. Pertanyaannya adalah ini, untuk alasan apa mengumpulkan orang banyak yang ternyata tidak efektif dalam kerajaan Allah? Untuk alasan apa mengumpulkan jumlah banyak yang tidak mengakar kepada keyakinan akan Injil, tidak mengakar kepada keabsolutan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah, pemerintahan Tuhan adalah paling utama dalam kehidupan kita. Untuk apa mengumpulkan jumlah banyak, tetapi begini, gampang dioptimalkan oleh rupa-rupa pengajaran, gampang disesatkan, orientasi bukan Kristus. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan kembali. Sebentar, kalau mau berbicara pergerakan, berapa banyak orang yang saudara punya yang berani berkata, untuk Kristus saya rela mati, untuk Injil saya rela mati, untuk kepentingan pekabaran kabar baik ini dan mengajarkan banyak orang untuk takluk kepada pemerintahan Tuhan melalui firman-Nya, saya rela mati. Berapa banyak kita punya Bapak Ibu? Kalau belum banyak, Bapak Ibu, you need to fight. Bertempur, fight, berjuang untuk kepentingan ini. Bukankah kita berkata Yesus akan datang setelah Injil Kerajaan Allah diberitakan sampai pada ujung bumi? Dulu kita kenal Indonesia cuma 27 provinsi, sekarang lebih dari 30 provinsi, menjadi semakin banyak.
Saya didampingi oleh bendahara utama. Tempatnya megah, besar sekali. Kalau bendahara ini tanya ke saya, ibu tahu nggak layar di depan harga berapa? Tidak layar besar Pak Ibu. Bapak Ibu percaya, saya mencintai tubuh Kristus, saya mencintai orang percaya. Tetapi apa yang harus kemudian kita ganti adalah disorientasi. Yang kemudian harus kita ganti adalah akar lama yang tidak mengakar kepada Injil dan Kristus dan pemerintahan Kristus. Satu akar lama tanam akar lama. Pelayanan kerasulan harus sangat aktif dalam kejemaatan kita. Di depan itu, panggungnya gede sekali Pak. Di depan itu bukan cuma ada layar. Layar 1, layar 2, layar 3. Makanya dia tanya, ibu tahu nggak harga satu layar berapa? Saya bilang, maafkan saya nggak tahu. Tapi dia bilang ini ke saya, satu layar harga 2 yang berarti kalau tidak, coba. Apakah punya layar berdosa? Enggak. Kalau mau beli dia aja. Kalau mau pasang aja, nggak ada masalah kan? Cuma hal yang kemudian kita perlu pertimbangkan adalah mungkin ada pilihan lain. Bahwa keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita alokasikan untuk kepentingan yang jauh lebih esensial daripada hal-hal yang bagi kita adalah hal-hal yang menyenangkan bagi mata dan menyenangkan bagi pride. Tahukah saudara, dana misi yang dialokasikan untuk kepentingan pergerakan di lapangan sampai dari hari ini tidak lebih dari 2% untuk Injil dan penanaman jemaat atau jemaat gereja atau gereja, tidak lebih dari 2% untuk seluruh pencapaian yang ada atau untuk seluruh kekayaan yang Tuhan percayakan untuk dikelola oleh orang percaya. Kalau tidak sampai 2%, berarti ada yang salah pada persoalan orientasi. Makanya kenapa kalau berbicara tentang urgensi Injil, Bapak Ibu, saya juga, kita perlu kembali kepada begini. Injil bagi kita prioritasnya. Memulihkan kelompok suku bangsa bagi kita adalah prioritasnya. Memperlengkapi jemaat orang-orang percaya kepada landasan demi Kristus berani mati, demi Kristus berani hidup. Itu menjadi prioritas kita. Pelayanan kerasulan menjadi prioritas utama dalam pergerakan kita. Kita support banyak misionari utus ke lapangan menjadi prioritas kita. Sekali waktu saya suruh salah satu dari teman saya misionari di garis depan, saya suruh dia pulang balik di Jawa. Actually bukan 1, 2 orang. Waktu mereka diutus, mereka cuma diutus dengan kalimat begini, Tuhan memberkati. Setelah ada di lapangan, fokusnya tidak bisa cuma berita Injil. Fokusnya harus mengerjakan lahan. Akhirnya berita Injil menjadi agak susah untuk menjadi prioritas pemerintahan, dan memulihkan orang menjadi susah sebagai prioritas dari tindakan pengabdian. Karena memang harus kerja keras, sebab harus makan. Apa yang kemudian terjadi? Mengerjakan tanah ke tempat di mana dia diutus, tanahnya susah untuk dikerjakan. Suka sekali memberi hasil. Mereka terjebak kepada setting menjelang kelaparan. Istri yang hamil, kurang gizi, di ladang, istri meninggal, anak meninggal dalam kandungan. Dia percaya dan tanya, salah kalau saya mundur dari pelayanan ini, salah kalau saya tinggalkan dari suku. Saya bilang tidak salah, pulang. Kenapa coba?
Karena kita nggak bisa cuma utus. Kita harus memastikan bahwa siapapun yang kita utus, masalah makan, minum, pakan, mereka tidak perlu susah di area itu. Kita harus tolong orang-orang supaya fokusnya adalah berita Injil dan memberitakan orang, supaya pada akhirnya muncul beragam kelompok suku bangsa yang kemudian mengakui ketuhanan Kristus sebagai yang paling absolut dalam kehidupan mereka. Amin. Pertimbangkan ulang Pak Ibu. Kepemimpinan kita hari ini mencetak pemimpin baru, melahirkan pemimpin baru, pemimpin yang berorientasi kemana? Berita-berita kita dari mimbar, berita-berita yang berkaitan dengan hakikat kerajaan Allah atau kerajaan yang sudah kita bangun. Sudah upaya-upaya kita memperlengkapi orang untuk memperbesar kita punya kerajaan atau untuk kepentingan Tuhan punya kerajaan. Keuangan, kekayaan, fasilitas yang Tuhan percayakan untuk kita kelola untuk kepentingan pelaksanaan amanat agung sebagai prioritas utama atau sekedar slogan saja, tetapi kita tidak mempersiapkan satu pasukan untuk diutus demi kepentingan kerajaan Allah. Hari ini kita perlu kembali kepada orientasi kerajaan Allah. Saya setelah 8 keluarga percaya kepada Kristus di suku itu, saya pindah ke suku lain. Orientasinya adalah sekali lagi, kalau di suku yang baru mati juga nggak apa-apa. At least kita tahu untuk tujuan itu kita mati. Matinya nggak memalukan karena mati demi nama Kristus. Tapi yang harus dipertanyakan, sekarang kamu hidup demi nama Kristus. Amin. Saya selesai. Saya selesai. Saya udah saudara bangkit berdiri.